Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Dalam proyek ALP final, saya akan menjelaskan secara singkat PDRB Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur terletak di antara 111 derajat sampai 140 derajat 04 bujur timur dan 7 derajat 01 sampai 8 derajat 04 lintang selatan. Terdiri dari Jawa Timur, daratan, dan Kepulauan Madura. Kota Surabaya adalah ibu kota dan pusat ekonomi dan pemerintahan. PDRB Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 2.454,50 triliun. Kegiatan sosial dan budaya umumnya di Jawa Timur meliputi mendengarkan radio, membaca surat kabar atau majalah, menonton televisi, dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan termasuk anak balita terlantar, anak terlantar, dan anak dengan kedisabilitasan lanjut usia terlantar. Jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 40.666 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 851 jiwa per kilometer persegi. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Jawa, bahasa Bajo, dan bahasa Madura. Potensi sumber daya alam Jawa Timur meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan laut, dan perikanan darat. Jawa Timur memiliki infrastruktur penting seperti Jembatan Suramadu, Bandara Juanda, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Sektor pariwisata berkembang pesat dengan tempat wisata alam dan bangunan bersejarah sebagai daya tarik utama. Kondisi makroekonomi Jawa Timur secara singkat. Perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,20% dari tahun ke tahun pada triwulan 1 2022. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Sektor industri, pengolahan, akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi dan pergudangan mengalami perbaikan. Inflasi meningkat mencapai 3,4% tahun ke tahun pada triwulan 1 2022 dipengaruhi oleh kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau. Resiko kredit perbankan dan sistem pembayaran tetap terjaga dengan baik. Anggaran belanja pemerintah daerah mencapai 134,26 triliun pada tahun 2022 dan realisasi belanja daerah mencapai 9,28% pada triwulan 1 2022. Peningkatan pertumbuhan kredit dan konsumsi rumah tangga terjadi seiring pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi COVID-19. Tingkat pengangguran menurun dan partisipasi angkatan kerja meningkat. Sektor ekonomi prospektif Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022, resiko perekonomian Indonesia mengalami pergeseran akibat pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Hal ini
berdampak pada inflasi global yang meningkat, pengetatan likuiditas dan suku bunga, krisis utang global, dan potensi stagflasi. Meskipun demikian, perekonomian Jawa Timur masih tumbuh tinggi pada triwulan 3 tahun 2022. Didorong oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan kebijakan pemerintah yang responsif. Secara sektoral, semua sektor ekonomi di Jawa Timur tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, dan makanan atau minuman, serta perdagangan dan reparasi. Prospek perekonomian Jawa Timur dapat dilihat pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto, komponen PDRB menurut pengeluaran inflasi, kinerja ekspor impor dan neraca perdagangan, indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan real, realisasi investasi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 3 tahun 2022 mencapai 5,58% dengan kontribusi terbesar dari sektor industri pengolahan, perdagangan, reparasi, serta pertanian, perikanan, dan kehutanan. PDRB Jawa Timur pada triwulan 3 tahun 2022 mencapai 700.059 triliun pada harga berlaku dan 447,54 triliun pada harga konstan. Konsumsi rumah tangga merupakan kontribusi terbesar PDRB Jawa Timur pada triwulan 3 tahun 2022, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor dan impor. Tingkat inflasi bulanan dan tahunan di Jawa Timur fluktuatif dengan beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tinggi seperti penyedia transportasi, makanan dan minuman atau restoran, makanan, minuman, dan tembakau. Kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan November 2022 mengalami penurunan, sementara impor mengalami pertumbuhan. Defisit neraca perdagangan masih berlanjut. Indeks keyakinan konsumen Kota Surabaya menunjukkan optimisme meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks penjualan real Kota Surabaya mengalami peningkatan pada bulan November 2022, baik secara bulanan maupun tahunan. Realisasi investasi Jawa Timur hingga triwulan 3 2022 mencapai 14,66 triliun dengan kenaikan terutama dari investasi asing. Tingkat kemiskinan Jawa Timur mengalami penurunan, tetapi masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Usulan strategi untuk meningkatkan ekonomi, infrastruktur, dan transportasi di Provinsi Jawa Timur. 1. Pengembangan sektor pertanian, modernisasi pertanian dengan teknologi yang efisien, pelatihan untuk petani, dan pengembangan akses pasar. 2. Peningkatan investasi di sektor manufaktur, memberikan insentif kepada perusahaan untuk berinvestasi, seperti
pengurangan pajak, dan pemangkasan birokrasi. 3. Peningkatan aksesibilitas transportasi. Prioritaskan pembangunan jalan tol, perluasan jaringan kereta api, serta peningkatan kapasitas bandara dan pelabuhan. 4. Pengembangan pariwisata. Investasi dalam infrastruktur pariwisata, promosi pemasaran yang agresif, dan peningkatan pelatihan dan kualitas layanan industri pariwisata. 5. Penyediaan akses keuangan. Kerjasama dengan sektor perbankan untuk menyediakan kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, dan inklusi keuangan. 6. Peningkatan literasi digital, pelatihan dan pendidikan literasi digital, serta inisiatif pemerintah berbasis teknologi untuk pertumbuhan ekonomi digital. Tindakan prospektif untuk meningkatkan kemajuan Provinsi Jawa Timur di masa depan. 1. Pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan transportasi lainnya. 2. Peningkatan investasi dalam pendidikan dan penelitian. Meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan inovasi teknologi. 3. Dukungan terhadap industri kreatif dan digital. Memberikan dukungan bagi industri kreatif dan digital seperti ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan pelatihan. 4. Pemberdayaan UMKM dan koperasi. Dukungan dalam akses keuangan, pelatihan, pasar, promosi produk untuk UMKM dan koperasi. 5. Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Mengembangkan pariwisata dengan pendekatan berkelanjutan dan melibatkan komunitas lokal. 6. Penyediaan layanan publik yang berkualitas, meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pentingnya dompet digital rupiah yang diakui oleh pemerintah. Keamanan dan perlindungan konsumen, tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi dan perlindungan hak-hak konsumen. Kemudahan dan efisiensi transaksi, menyederhanakan proses pembayaran untuk transaksi online dan offline. Pertumbuhan ekonomi digital, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital dan inovasi teknologi. Pengurangan ketergantungan pada tunai, mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai dan biaya terkait. Inklusi keuangan, memperluas akses ke layanan keuangan untuk individu yang sebelumnya tidak memiliki akses. Langkah dukungan untuk kemajuan dompet digital rupiah. Regulasi dan kebijakan yang mendukung. Mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan dompet digital rupiah. Infrastruktur digital, memperkuat infrastruktur digital seperti jaringan internet yang cepat dan stabil. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye edukasi tentang manfaat dan keamanan penggunaan dompet digital rupiah. Kolaborasi dengan pihak swasta, bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan lembaga keuangan untuk memperluas adopsi dompet digital rupiah.
Pelatihan dan pengembangan kapasitas. Menyediakan pelatihan kepada masyarakat, terutama perdagangan dan pelaku usaha dalam menggunakan dompet digital. Dengan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan ketertiban dan mengambil langkah-langkah yang sesuai, adopsi dompet digital rupiah sebagai pembayaran resmi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Jawa Timur. Dalam penutupnya, video ini membahas BDRB sebagai indikator penting dan mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Melalui analisis dan penelitian yang dilakukan, video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi BDRB. Meskipun ada keterbatasan dan ruang untuk penelitian lebih lanjut, harapannya adalah bahwa video ini dapat menjadi kontribusi berarti dalam literatur ekonomi regional. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian ini. Harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi regional. Terima kasih. Salam entrepreneur.